Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah insyaallah. Teman-teman karyawan dan dokter Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insya Allah dimuliakan Allah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan pelatihan kita, training kita di self-development training. Kita sudah memasuki ke sesi ketiga ya dari pelatihan kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan ya untuk memahami ilmu-ilmu ya. Kemudian kemudahan juga pemahaman yang tinggi, tingkat pemahaman yang tinggi. Mengapa kita harus paham dan kita harus memiliki ilmu ini gitu ya, karena ini adalah ilmu dasar ya, ilmu dasar yang diperlukan oleh kita untuk bisa mengarungi kehidupan ini ya, hidup tanpa tanpa ilmu mengenai akidah ya, maka sama seperti nanti kita hidup ya, kita seperti mesin ya tanpa energi ya, tanpa gas ya. Kenapa? Karena kita sudah sama-sama belajar bahwa manusia digerakkan oleh ruh, manusia digerakkan oleh ruhnya ya. Dan bahan bakar dari ruh ini hanya Allah yang memiliki. Izin untuk share screen. Baik. Mungkin boleh dibantu untuk meng-admit yang ini yang masuk ke Zoom. Baik, teman-teman, kemarin kita sudah belajar ya bahwa manusia itu memiliki 3 komponen ya, ruhnya ya, kemudian akalnya ya, dan fisiknya ya. Nah, khusus mengenai ruh ini ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ketika kita bertanya tentang ruh ya, yas'alunaka 'anir ruh ya, maka ruh itu qul ruhu min amri rabbih ya. Ruh itu urusan Tuhanmu ya, urusan Allah ruh ini ya. Makanya 3 komponen dari manusia ini, baik itu ruh, baik itu akal maupun fisik, itu membutuhkan nutrisi ya, membutuhkan asupan. Nah, karena ruh ini adalah ruh ini adalah urusan dari Allah yang menciptakan manusia ya. Ruh ini adalah urusan Allah yang menciptakan manusia, maka supaya ruh ini memiliki nutrisi ya, ruh ini memiliki nutrisi, maka manusia harus mendekatkan diri kepada Allah. Harus meminta nutrisi ruh ya, nutrisi ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ya, kalau kita mau minta kalau kita mau minta sesuatu kepada contoh kalau anak kecil ya, kalau anak kecil mau minta jajan, mau jajan ya, maka anak kecil ini pasti akan
bergerak ke orang tuanya ya, ke orang tuanya karena kenapa? Karena anak kecil ini tahu bahwa orang tuanya inilah yang punya uang jajan ya, yang punya uang jajan. Nah, sehingga kalau anak kecil ini mau jajan, maka dia harus mendekati orang tuanya supaya orang tuanya mau ngasih jajan, uang jajan ya, uang jajan. Gitu. Sama ya. Ketika manusia itu menginginkan nutrisi untuk ruhnya, maka dia harus mendekati yang menciptakan ruh itu, yang memberikan nutrisi itu. Ya. Maka manusia harus mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia harus mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bilang, ya. Allah sendiri yang bilang, ya. Kullu ruhun min amri rabbih, ya. Sesungguhnya ruh itu adalah urusan dari Tuhan manusia. Urusan Allah. Maka yang memberikan nutrisi itu, nutrisi ruh, itu hanya Allah. Nah, untuk mendapatkan nutrisi ruh, manusia harus mendekati Allah. Sama logikanya seperti anak kecil tadi. Anak kecil yang di bawah ini. Ya, sehingga Allah berkenan memberikan nutrisi untuk ruh. Nutrisi ruh untuk manusia, ya, nutrisi ruh. Nah, cara mendekatkan dekat di dalam bahasa Arab, itu apa namanya? Dekat dalam bahasa Arab yaitu namanya dana ya. Dana ya, bukan zana, dana ya. Dana ya. Ya, atau apa yang kita kenal ya dengan seakar kata juga dengan dana ini adalah ad-din. Ya, ad-din. Jadi din, ya, agama ya, agama itu seakar kata dari kata dekat ya. Artinya apa ad-din ini? Ad-din adalah sesuatu ya yang harus dikerjakan, yang harus dimiliki oleh manusia. Ya, ad-din itu ada sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia ya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemarin sudah kita bahas di pertemuan ketiga ya bahwa di dalam surat Ali Imran ayat 19 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman inna dina indallahil Islam ya bahwa agama yang ada di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ya, ini review saja ya. Jadi supaya apa namanya supaya kita tersambung terus dengan pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita sudah kemarin sampai ke tahap ini ya. Ini di dalam Quran surat ketiga ayat 19. Baik, kita lanjut ya. Saya hapus dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau ya, kenapa harus Islam? Ya, pertanyaannya adalah kenapa harus Islam? Kenapa kita memilih Islam? Ya, kenapa kita memilih Islam? Jadi kita bahas tentang al-Islam. Al-Islam. Ya. Nama rumah sakit kita apa? Rumah sakit Ibu dan Anak Al-Islam. Ya. Ya, makanya ya kalau kita berani memberikan nama ya rumah sakit kita sebagai rumah sakit Islam, berarti di dalam rumah sakit kita itu segala aspek di sana ya, baik itu pekerjaannya ya, baik itu karyawannya ya, baik itu pelayanannya ya, maka semuanya ya harus bisa ya menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Itu tujuannya mungkin dibuat kita nama rumah sakit kita adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam ya. Baik, untuk host tolong dibantu yang ini, yang apa, yang join masuk ke saya juga soalnya jadi sulit menulisnya jadi atur nuhun ya. Nanti mungkin kita setelah langsung bisa gabung saja ya. Baik, nah pertanyaannya adalah kenapa Islam? Ya, kenapa Islam? Ya, kalau ada orang lain, ya,
kalau ada orang lain yang misalnya belum beragama atau sedang dalam proses pencarian, ya, mencari kebenaran, ya, kemudian menanyakan kepada kita, kenapa Anda memeluk Islam? Nah, apa jawaban yang akan kita berikan? Ya, apa jawaban yang akan kita berikan terhadap pertanyaan itu? Ya, nah, di sesi yang sekarang, ya, sesi self development training sekarang, kita akan membahas eh, kenapa kita harus memilih al-Islam. Ya. Baik, teman-teman, ya, suatu agama, ya, suatu agama, jika kita ingin menguji kebenaran dari agama tersebut, maka ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang harus kita uji di dalamnya, ya. Agama atau ad-din, ya, atau ad-din, ya, agama atau ad-din, ya, ini paling sedikitnya, ya, paling sedikit ini teruji dari 3 aspek. Ya. Aspek pertama adalah aspek Tuhannya, ya. Aspek ketuhanannya. Ya. Kita harus uji, ya. Kalau kita mau memeluk suatu agama, maka kita harus uji, ya. Kita bermain sedikit dengan ini, ya, dengan teologi, ya, sekarang, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan pemahaman kita dan tidak membiarkan pemahaman kita kemana-mana, ya. Jadi saya minta untuk yang sekarang, untuk edisi yang sekarang, tolong bisa fokus, ya. Tolong bisa fokus, karena kalau mendengarnya sedikit-sedikit nanti salah mengerti, berbahaya. Karena ini materinya tentang akidah, ya. Kalau kira-kira misalnya tidak bisa konsen, tidak bisa fokus, ya, mengikuti dari awal sampai akhir, lebih baik nanti saja mengikutinya, ya, mengikutinya lewat YouTube, karena saya khawatir ada pemahaman yang hilang. Ya. Baik, yang pertama yang harus kita uji adalah aspek ketuhanannya atau aspek ilahiyatnya. Ilahiyat, ya, ya, aspek keilahannya, ya, ketuhanannya, ya. Benar nggak suatu agama ini memiliki Tuhan yang betul, ya, yang betul, yang tidak salah, ya, yang teruji kebenarannya, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kalau Tuhannya sudah betul, ya, apakah benar konsekuensi dari ketuhanan, konsekuensi dari pengabdian kita kepada Tuhan, maka akan ada yang namanya ibadah. Ibadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, ya, ya. Ibadah sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan. Ya, ketika kita sudah yakin Tuhannya, maka ibadahnya yang menyuruhnya, ya, yang memerintahkannya, yang membuatnya itu harus dari Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga muamalahnya, ya, muamalahnya. Ya, jadi segala bentuk kehidupan kita, ya, dari mulai kita bangun tidur sampai kita kemudian tidur lagi, ya, itu harus bersangkut dengan aspek ketuhanan ini. Ya. Semua kegiatan kita, ya, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali harus tersangkut, ya, tersambung, ya, dengan aspek ketuhanan ini. Ya. Jadi ada 3 hal, ya, yang akan kita bahas, ya. Yang pertama konsep ketuhanannya, yang kedua konsep ibadahnya, yang ketiga konsep muamalahnya. Ya, dan mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan dengan menguasai 3 aspek ini, ya, maka la roiba fih, ya, tidak ada keraguan lagi, ya, bagi kita untuk menjalankan al-Islam ini, dan kita memang menjalankan al-Islam ini dengan benar-benar dengan kesadaran yang nyata dan tingkat pemahaman yang tinggi. Itu harapan dari pertemuan kita kali ini. Saya hapus dulu, ya. Saya hapus dulu karena saya akan masuk ke aspek yang pertama. Baik. Aspek yang pertama adalah aspek ketuhanan, ya. Ketuhanan atau apa yang namanya ilahiyat. Baik. Teman-teman, ya, teman-teman,
di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala apa namanya, memberikan kepada kita tanda-tanda, ya, memberikan kepada kita isyarat-isyarat, ya, isyarat-isyarat agar kita bisa mengerti, ya, agar kita bisa memahami aspek ilahiyat ini, aspek ketuhanan ini, ya. Makanya di dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an itu fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Ya, kata Allah sendiri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Eh, Allah sendiri berfirman kepada kita fa'lam, ya. Maka pelajarilah fa'lam, ya. Ketahuilah, cari, ya, cari. Annahu la ilaha illallah, bahwa aku ini, ya, kata Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain aku, ya. Dari kata fa'lam ini, ya, dari kata-kata fa'lam ini, ya, fa'lam, maka kita diisyaratkan buat kita untuk belajar, ya, untuk mempelajari, ya, di dalam Al-Qur'an ini bagaimana konsep ketuhanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu dari sekian banyak ayat Al-Qur'an, ya, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan keilahan, ya, keilahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi mungkin dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 5 ayat, ya. Mudah-mudahan teman-teman memegang mushaf, ya, sehingga apa namanya, bisa terkoneksi, ya, pembahasan ini dengan Quran yang teman-teman baca, ya. Yang pertama adalah, ya, yang pertama, ya, A, ya, karena ini udah satu, ini kita pakai A. Teman-teman bisa lihat di Quran surat Asy-Syu'ara, Asy-Syura, ya, maaf. Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 11. Yang kedua, teman-teman bisa lihat, ya, surat surat Al-Hijr, ya. Al-Anbiya, afan. Surat Al-Anbiya. Al-Anbiya, ya. Al-Anbiya ini dia surat 21, ya, ayat ke-22. Yang ketiga, teman-teman bisa buka juga Quran surat Ali Imran. Ali Imran, ya, bukan Al Imran, ya, kita sudah bahas. Ali Imran, ya, surat ketiga ayat 59. Yang keempat, ya, teman-teman bisa buka, ya, surat Al-Hajj. Al-Hajj, ya, surat ke-22, ya, ayat ke-73. Ya, kemudian yang kelima, ya, teman-teman bisa buka surat Al-Ikhlas, ya. Surat ke-112, ya, seluruh ayatnya, ya. Ya. Jadi rangkuman ketuhanan, konsep ketuhanan yang ada di dalam Islam, ya, ini semuanya dikandung oleh surat Al-Ikhlas ini, ya. Dalam surat Al-Ikhlas, ya. Makanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, ya, itu sama seperti dia sudah membaca sepertiga Al-Quran, ya. Ada hadis Nabi, ya. Jadi sepertiga Al-Quran ini terdapat di dalam surat Al-Ikhlas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagian, ya, apa namanya, seperti apa namanya, surat Al-Ikhlas ini sudah cukup untuk bisa menggambarkan ketuhanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup untuk menggambarkan konsep keilahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tadi bahas 3, ya, ada ketuhanan, ya, kemudian ada ibadah, ya, ada apa namanya, muamalah, ya, muamalah. Maka kalau aspek ketuhanan semuanya sudah ada di dalam surat Al-Ikhlas, maka ini kan sepertiga, ya, sepertiga dari Al-Quran. Jadi kalau kita sudah membaca Al-Ikhlas, ya, sudah mahfum membaca Al-Ikhlas, maka kita sama seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya karena kalau kita sudah paham dengan surat Al-Ikhlas ini, ya, kita sudah paham makna ilahiyat, ya, konsep ketuhanan di dalam Islam, ya, kita sudah membaca sepertiga dari Al-Quran. Makanya ada candaan, ya, ada candaan kalau mau menghatamkan Quran baca Al-Ikhlas 3 kali katanya. Ya, bukan seperti itu juga, ya, sebenarnya. Baik, kita mulai, ya. Kita mulai dari apa namanya, ayat yang surat yang pertama,
yaitu surat Asy-Syura ya, surat ke-42 ayat 11. Silahkan dibuka ya, saya beri waktu ya, sambil saya juga sama membuka nih. Surat ke-42 ayat 11. Sudah dapat ayat 11? Ya, surat Asy-Syura di lembar kedua ya, ayat 11 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Jadi di dalam surat Asy-Syura ini, surat ke-42 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Fatirus samawati wal ard, bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Ya. Dia menciptakan ya, dia menjadikan bagi kamu ya, min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, azwaja ya, pasangan-pasangan. Wa minal an'ami azwaja, dan dari jenis hewan ternak azwaja ya, pasangan-pasangan jiwanya, pasangan-pasangan juga ya. Yazra'ukum fih ya, dengan jalan itu dia jadikan kamu berkembang biak ya. Nah, laisa kamitslihi syai' ya. Tidak ada yang serupa dengan dia sesuatu pun. Wa huwas samiul basir. Ya. Jadi di dalam Asy-Syura ini, surat Asy-Syura ini di dalam surat Asy-Syura ini ya, surat ke-42 ayat 11 ini, ya, izin saya hapus ya. Insya Allah sudah dipencatat ya. Kita biasakan dalam setiap SDT itu kita catat ya. Kita mencatat ya, dan kita membawa mushaf ya. Kita sesuai dengan pembukaan SDT ya. Kita harus menyiapkan dua hal itu ya. Nah, di dalam surat Asy-Syura ayat 42 ayat 11 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, mengatakan kepada kita laisa kamitslihi syai' ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya, Tuhan yang betul itu, laisa kamitslihi syai', maka tidak ada yang boleh serupa dengan dia. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Laisa laisa ya, kamitslihi ya, kamitslihi syai'. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang boleh serupa. Tidak ada yang boleh serupa. Tidak ada yang boleh serupa dengan Tuhan, ya. Kenapa? Karena Tuhan itu pencipta, ya. Tuhan itu pencipta, ya. Tuhan itu khalik, ya. Tuhan itu khalik, ya. Dan yang diciptakan itu adalah makhluk, ya. Makhluk. Tuhan pencipta, dia nggak boleh sama dengan apa yang diciptakan. Dia tidak boleh sama dengan makhluk, ya. Dengan makhluk yang dia ciptakan. Kenapa? Kalau dia sama dengan makhluk yang dia ciptakan, ya, maka Khalik ini kehilangan identitasnya. Kalau misalnya ya, maaf, punten, kalau misalnya Tuhan itu, ya, Tuhan itu serupa dengan makhluknya, misalnya ya, punya kepala, punya tangan, punya kaki, ya, punya wajah, ya, maka ya makhluk itu ya, karena dia sama ya, karena dia ada sama dengan Khaliknya, makhluk itu bisa mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ya, bisa mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ya. Misalnya apa namanya, kalau Tuhannya gitu ya, kalau Tuhannya sama ya
Kalau Tuhannya sama dengan makhluknya ya, jalan gitu ya, jalan ke pasar gitu ya. Kemudian bermuamalah juga sama kita gitu ya. Kemudian baca buku juga ya. Kemudian berkomunikasi juga dengan komunikasinya manusia gitu ya. Nanti manusia-manusia yang apa namanya yang sama dengan Tuhan ya, yang sama dengan Tuhan ya, ya nanti bisa mengklaim dong. Nah, saya juga sama. Saya berjalan ke pasar, saya juga bisa berkomunikasi, ya. Saya juga bisa ini, bisa itu. Sama dong saya dengan Khalik ini. Nah, maka adalah keniscayaan dari sifat Tuhan, ya, dari sifat Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada serupa dengannya. Lalu kayak gimana wujud Allah? Gimana zatnya Allah? Ya nggak usah dipikirin. Karena pikiran kita, akal kita nggak akan pernah nyampe. Allah Subhanahu wa taala ini ya, Allah Subhanahu wa taala ini, Tuhan ini zatnya dan sifatnya ya, sifatnya itu tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Ya. Berbahaya ya, berbahaya ya. Kalau Tuhan sama dengan makhluknya, maka makhluk bisa mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya, maka laisa kamitslihi syai'. Ya, jadi kalau ada Tuhan, kalau ada orang ya mengaku-ngaku ya, mengaku-ngaku atau menunjuk ya, menunjuk dirinya adalah ada manusia misalnya, ada manusia yang menunjuk-nunjuk ya, manusia lain adalah Tuhan, maka selama manusia yang ditunjuk sebagai Tuhan ini adalah manusia ya, maka laisa kamitslihi syai', dia tidak memenuhi syarat yang pertama, syarat ketuhanan yang pertama. Bisa difahami ya? Laisa kamitslihi syai'. Ya, Tuhan ini secara zat dan sifatnya dia nggak boleh sama dengan makhluknya. Ya. Lalu di dalam surat apa namanya? Di dalam surat Asy-Syura ini sendiri ya, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum ya. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis-jenis kamu sendiri azwaja ya. Ya. Jadi makhluk itu ya, kata Allah di dalam surat Asy-Syura ini ya, apa namanya? Diciptakan berpasang-pasangan ya, makhluk ini satu ya, dia berpasang-pasangan katanya, berpasang-pasangan. Nah, ketika makhluk ini berpasang-pasangan, maka suatu keniscayaan laisa kamitslihi syai' bagi Allah untuk tidak berpasang-pasangan ya. Tuhan ini nggak boleh berpasang-pasangan, Tuhan ini harus tunggal. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada yang boleh menyerupai. Makhluk itu semuanya berpasang-pasangan ya. Bahkan apa namanya, wa minal an'ami azwaja, hewan ternak itu juga berpasang-pasangan gitu ya, berada pasang-pasangannya ya gitu. Nah, jadi kaidah pertama ya dari laisa kamitslihi syai' ini, kalau makhluk ini dia berpasang-pasangan, Allah itu nggak boleh, Tuhan itu nggak boleh berpasangan ya, dia harus tunggal, dia harus zat yang tunggal. Nah, zat yang tunggal inilah ya, atau yang kita kenal di dalam Pancasila itu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi Pancasila sendiri sebenarnya kalau kita mengenal Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, ya, ketuhanan yang satu tuh. Jadi punten ya, maaf sekali ya, luar biasa para pendahulu negeri ini ya, para orang soleh, para ulama yang ikut membangun negeri ini ya, menyisipkan dalam Pancasila ini ketuhanan yang Maha Esa ya, satu ya, Khalik itu satu, tunggal, Esa ya, atau bahasa Arabnya apa? Ahad ya, dia harus satu, dia harus ahad ya. Makanya ketika Bilal bin Rabah itu diuji akidahnya ya, diuji akidahnya oleh kaum kafir Quraisy ya, Bilal bin Rabah ya ditimpa oleh batu yang besar sekali ya di tengah gurun pasir yang panas ya. Dia hanya bilang ahad, ahad, ahad. Tuhan yang satu, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Luar biasa ya pemahaman para sahabat ya. Ini hasil tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Akidahnya dulu dikuatkan bahwa laisa kamitslihi syai', ya, makhluk itu nggak boleh sama dengan Tuhannya ya, dengan ilahnya ya. Kalau manusia itu berpasang-pasangan, maka
ya, Tuhan itu nggak boleh berpasang-pasangan. Tuhan itu harus tunggal, ahad. Ya, teman-teman bisa buka surat Az-Zariyat, ya. Surat Az-Zariyat, surat 51 ayat ke-49. Sudah? Surat 51 ayat 49. Kalau mushaf Madinah itu di halaman 522. Ya. Lihat nih ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam surat 49 ini, surat Az-Zariyat ayat 49, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun." Ya. Wa min kulli, maka ya, wa min kulli syai'in, dan segala sesuatu, khalaqna zawjaini, ya. Khalaqna, kami ciptakan, zaujaini, berpasang-pasangan, la'allakum tadzakkarun, agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, ya, berpasang-pasangan, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk, ya, la'allakum tadzakkarun. Tujuannya supaya kita semua, ya, mengingat kebesaran dari Khalik, bahwa Khalik itu tunggal, Khalik itu ahad. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, ya, Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Kedua, ya, kita ke surat Asy-Syura lagi, ya, ayat 11, ya. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala bilang yazra'ukum fih. Dia jadikan kamu yazra'ukum fih, dengan jalan itu, ya, berkembang biak. Kalau makhluk ini berkembang biak, maka laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak boleh serupa dengan makhluknya. Tuhan itu harus tidak, apa namanya? Tidak melahirkan, ya, tidak berkembang biak. Artinya apa? Tidak melahirkan, ya, dan tidak dilahirkan. Ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau makhluk itu dilahirkan, maka Khalik, ya, Khalik itu tidak boleh dilahirkan. Kalau makhluk itu melahirkan, maka Khalik, ya, pencipta, Tuhan, itu tidak boleh melahirkan. Konsekuensinya apa? Ya, Allah itu tidak punya anak. Ya, Allah itu tidak punya anak. Kalau Allah itu punya, punten ya, punya keturunan atau punya, apa namanya? punya punya orang tua serupa dengan makhluknya gitu ya. Nanti repot nanti gitu ya. Nanti repot nanti, ya. Maka Tuhan itu tidak boleh melahirkan, dan tidak boleh dilahirkan. Apa bahasa Arabnya? Ya, tidak melahirkan itu apa? Melahirkan itu yalid, ya. Tidak dilahirkan itu yulad, ya. Maka di dalam surat Al-Ikhlas kita tahu lam yalid wa lam yulad, ya. Tidak melahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya. Paham ya sampai di sini ya. Jadi sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak boleh ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu zatnya maupun sifatnya, ya. Nah, makhluk itu harus berbeda dengan khaliknya, ya. Kalau makhluk itu berpasang-pasangan, maka zatnya itu harus tunggal, ya. Zatnya itu harus ahad. Kalau makhluk itu bisa berkembang biak, maka Tuhan, Khalik, ya, itu tidak boleh berkembang biak, nggak boleh serupa dengan makhluknya, ya. Maka dia harus lam yalid, walam yulad, ya. Dia tidak boleh melahirkan atau dia pun tidak boleh dilahirkan. Dia suatu zat yang ada, ya. Teman-teman bisa buka surat Al-Ikhlas, ya. Lam yalid, walam yulad, tunggal dia, wahid, ya. Makanya apa namanya? Karena dia tunggal, karena dia ahad, ya, karena dia zat yang tunggal, ya, maka makhluk itu
bisa menyandarkan semua urusannya, ya, bisa menyandarkan semua urusannya, semua apa keluh kesahnya, ya, bisa menyandarkan semua kehidupannya, bisa berdoa, ya, kepada Zat yang Maha Tunggal ini, ya. Dia adalah Zat yang Maha Tunggal, yang Maha mendengarkan, ya, mendengarkan segala sesuatu dari makhluknya, yang menjadi tumpuan dari makhluknya, ya. Maka Allah itu As-Samad, ya. Allah itu As-Samad, ya. Allah itu tempat tumpuan, ya, tempat tumpuan yang kokoh. Karena dia adalah zat yang tunggal, dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan, sehingga makhluk itu bisa secara, ya, bisa secara total, ya, secara total bertumpu hanya kepada zat ini, ya. Makanya sifatnya salah satunya adalah as-somad, ya. Allahu somad, Allah yang menjadi tumpuan, tumpuan yang kokoh. Dapat ya, insya Allah ya teman-teman ya. Aspek yang pertama ya, dari surat Asy-Syu'ara ya ayat ke-11. Baik, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh di chat ya, di kolom chat ya, bisa diinikan. Ya, jadi Allah yang satu, ya, Allah yang satu, ya, laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada zat yang boleh serupa, ya. Tidak boleh ada zat yang boleh serupa dengan dia, ya. Baik, teman-teman, kita menuju ke surat Al-Anbiya ayat 22 ya. Surat Al-Anbiya ayat 22. Surat ke 21 ayat ke 22. Sudah ada yang dapat? Auzubillahiminasyaitonirrajim, ya. Kalau di Mushaf Madinah ayat halaman 323 ya. Halaman 323 ya, Al-Anbiya ayat ke-22 ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Maaf, salah. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Ya, yang awalnya saja ya. Ya. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ini aspek yang kedua ya. Ya, yang kedua ya. Kita bukan aspek yang kedua, ini pembuktian keilahan. Yang kedua ya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-22. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Ya. Kata Allah ya, lau kana seandainya ada fihi ma ya di langit dan di bumi alihatun Tuhan-Tuhan illallah selain Allah lafasadata. Tentu langit dan bumi akan binasa. Ya. Ini kembali menegaskan ketunggalan dari Allah. Ya. Bahwa Allahu ahad. Ya, Allah itu tunggal, harus tunggal. Kenapa? Karena kalau banyak, ya, kalau ada Tuhan selain Allah, ya, ada banyak Tuhannya, ya. Ada Tuhan yang mengurusi petir, misalnya, ada Tuhan yang mengurusi perang, ada Tuhan yang mengurusi eh, apa eh, kecantikan misalnya, ya. Ya, ada Tuhan banyak Tuhan ya, ya konsep-konsep ketuhanan ya. Kalau misalnya Tuhannya banyak ya, maka kata Allah la fasadata. Ya, la fasadata. Ya, la fasadata. Ya, akan hancur, ya, binasa ya. Kenapa? Karena bisa kayak gini ya. Tuhan yang satu pengen di suatu tempat itu siang. Di Tuhan yang lain nggak mau, pengen di tempat itu malam. Makanya gelut nanti Tuhan yang satu sama Tuhan yang lain. Gelut di satu tempat itu, pokoknya yang satu pengen siang, yang satu pengen malam. Ya, maka lafaz data hancur ya. Tuhan yang satu menghendaki perang
di suatu tempat. Tuhan yang satu nggak pengen merang, ya. Maka Tuhan yang satu menghitungkan perang, ya. Tuhan yang satu mengirimkan petir, hancur, ya. Maka hancur, ya. Nggak boleh ada Tuhan apa namanya? Nggak boleh ada Tuhan selain Allah, ya. Nggak boleh ada Tuhan yang banyak-banyak, ya. Kalau Tuhannya banyak, nanti bingung, ya. Makhluknya sendiri bingung, ya. Bingung untuk bagaimana nih kita mau menyembah ke Tuhan yang mana kalau Tuhannya banyak, ya. Makanya ya Tuhan, kalau Tuhan itu banyak, maka nanti yang akan lahir adalah perbedaan pendapat antara Tuhan, ya, perbedaan pendapat, ya, atau perbedaan selera. Kita misalnya kalau mau berdoa, misalnya kita mau berdoa, ya, kita berdoa, kita menginginkan sesuatu, kemudian kita berdoa, terus kata Tuhan yang satu, kabulkan saja, ya. Toh dia orang soleh, ya. Kata Tuhan yang lain, jangan gitu, ya. Kemarin dia juga nggak syukuri, kemarin udah kita kasih, dia nggak mensyukuri nikmat yang kita berikan. Loh, jangan, katanya kita ini, nah ya, bayangkan ya kalau Tuhan ya banyak, nanti ada perbedaan pendapat, perbedaan selera, ya, dan ada perbedaan sifat. Bisa terjadi perbedaan sifat. Ada Tuhan yang kerjanya marah-marah, ada Tuhan yang baik sekali. Ya, bisa terjadi perbedaan sifat. Maka Tuhan nggak boleh banyak. Tuhan harus ahad. Ya, Tuhan harus ahad. Dia harus zat yang satu. Dia harus mampu, ya, harus mampu menjadi as-somad. Harus mampu menjadi tumpuan. Kalau Tuhannya banyak, ya, Tuhannya seperti zaman Yunani kuno misalnya, banyak tuhannya gitu ya, ada dewa apa dewa apa dewa apa, kan hancur ya di filmnya saja. Kalau kita pernah nonton film Hercules itu, karena dewanya saling saling ribut ya, kemudian hancur, yang jadi korban siapa? Manusia ya. Nah ini Lavasadata hancur ya gitu. Atau Tuhannya nggak banyak-banyak lah, mungkin ya ada dua atau ada tiga gitu ya, nanti ada perbedaan pendapat atau perbedaan sifat. Ya, nanti gimana dia menjadi Tuhan? Kita berdoa ke Tuhan yang mana? Ya, gitu. Bingung kan ya, gitu. Makanya Tuhan itu tidak boleh banyak. Ini di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-22 ya. Lalu bagaimana gitu ya? Afan ya, punten ya. Ini dalam rangka mengkokohkan akidah kita ya. Mudah-mudahan apa namanya, ini kita adalah umat Islam ya, kita harus mengokohkan akidah kita ya, kita tidak menyalahkan orang yang memeluk agama lain, karena bagi kita di Islam itu lakum dinukum waliyadin ya, lakum dinukum waliyadin ya, bagiku agamaku, bagimu agamamu ya. Insya Allah itu bentuk toleransi tertinggi di dalam Islam ya, lakum dinukum waliyadin ya. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu ya. Kita membuat sesi ini adalah untuk menguatkan akidah kita sebagai orang Islam ya, menguatkan akidah kita sebagai orang Islam ya. Nah di surat kalau kita menyoali, punten ya, maaf kalau kita menyoali mengenai Isa alaihi salam ya, Isa alaihi salam ya, kita mengimani beliau sebagai nabi ya, nabi sebelum Rasulullah SAW ya, 600 tahun Isa itu dilahirkan ya, sebelum Nabi Muhammad SAW ya, kita mengimani beliau ya, dan beliau pun ya di dalam surat As-Saff ya itu mengimani akan datang ya, bahwa Nabi Isa menyampaikan kepada pengikutnya ya, akan datang ya nabi setelahku ya, nabi setelahku yang namanya Ahmad. Nabi Isa pun mengimani adanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu ajaran kita di dalam Islam. Ya. Nah, tapi kalau misalnya punten ada yang menyoalkan, ya, menyoalkan mengenai beliau, ya, karena kan beliau punya beberapa mukjizat, ya. Beliau punya beberapa mukjizat, ya. Mukjizat yang pertama adalah beliau lahir tanpa ayah, ya. Lahir tanpa ayah. Ya, maka luar biasa nih ya, gitu ya. Kalau dia lahir tanpa ayah, berarti mungkin ayahnya itu Tuhan. Ya, kenapa? Karena Maryam itu apa namanya, wanita yang suci, ya, tidak pernah disentuh oleh lelaki. Ya, maka mungkin Isa ini adalah anaknya Tuhan. Ya, kalau punten,
kalau misalnya terkait dengan Nabi Isa alaihissalam ini ya, kita bisa buka teman-teman ke ayat surat yang ketiga ya, surat ke Al Imran ayat 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjelaskan ya di dalam surat Ali Imran ini ayat 59. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ya. Allah Subhanahu wa taala bilang ke kita ya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah itu kamathali Adam, ya, seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin summa qalu lahu kun fayakun. Ya, dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya lahu kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah itu. Jadi kalau kita melihat Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, maka kita harus melihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi ayah Adam itu, ya, punten, Nabi Adam ini ada ayahnya nggak? Nggak ada. Ya. Ada ibunya nggak? Tidak ada. Ya. Nabi Adam itu manusia yang pertama. Ya, Nabi Adam ini manusia yang pertama. Kalau punten lagi ya, punten maaf, ini untuk menguatkan akidah kita ya. Ini untuk menguatkan akidah kita sebagai Muslim ya. Kalau dipersoalkan tadi ya, karena beliau lahir tanpa adanya ayah ya, maka kalau itu menjadi sesuatu yang membuat beliau naik ya, menjadi levelnya menjadi Tuhan gitu ya. Punten ya, maaf ya, maaf. Eh, Kalau begitu, maka Nabi Adam itu lebih layak untuk jadi Tuhan. Ya, kenapa? Karena Nabi Adam nggak punya ayah dan nggak punya ibu, tapi dia bisa ada. Nabi Isa punya ibu, hanya nggak punya ayah. Ya, tapi orang-orang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan karena dia tidak punya ayah. Ya, tidak. Konsepnya tidak seperti itu. Ya, makanya di dalam surat Ali Imran ini ayat 59 ini ya, apa namanya? Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ya, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Ya. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa itu indallahi bagi Allah kamasali Adam, seperti menciptakan Adam. Allah itu kun fayakun ya. Allah itu dengan cukup berkata kun fayakun. Ya, terjadi maka terjadilah. Ya, nggak ada yang sulit bagi Allah. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kalau kita nanti ikuti kisah dia, ya, kisahnya apa namanya keluarga Imran itu, Ali Imran itu, ya, uh, Imran, ya, nanti Imran menikah dengan Hana, ya, kemudian melahirkan Maryam, ya, Maryam ini kemudian dalam apa namanya dalam pembinaannya, dalam pengawasannya Nabi Zakaria. Ya. Nah, Maryam ini soleh sekali, ya, soleh sekali ya. Nggak ada yang pernah menyentuh laki-laki yang menyentuh Maryam. Bahkan saking solehnya Maryam, ketika Nabi Zakaria, Nabi nih, Nabi Zakaria, Nabi ya, beliau itu Nabi. Ya, saya sekali lagi ini kan beliau itu Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria itu datang ke mihrabnya Maryam ya, karena Maryam ini hidup ya apa namanya tinggalnya ya dalam pengawasan Nabi Zakaria ya. Jadi ketika Nabi Zakaria datang menengok ya mau membawakan makanan, setiap Nabi Zakaria mau membawakan makanan itu di mihrabnya Maryam. Mihrab itu tempat ibadah ya, tempat ibadah. Jadi tempat yang dikhususkan hanya untuk melakukan ibadah ya, tidak melakukan kegiatan lain. Itu namanya mihrab. Di dalam mihrabnya Maryam ya, itu selalu sudah ada makanan, ada anggur, ya, ada buah-buahan yang lain. Lalu ditanya sama Nabi Zakaria, ya, Maryam ini dari siapa? Ya, ini dari siapa? Makanan dari siapa? Ini kunci menuju kamu cuman saya yang pegang, gitu ya. Kok ada orang lain yang bisa ngasih makanan, gitu ya. Lalu kata Maryam, itu pemberian dari Allah. Allah sendiri yang ngasih makan. Kun fayakun. Ya, ini saking solehnya keluarga Maria, keluarga Imran ini, ahli Imran ini. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ya, surat Ali Imran, apa? Surat Ali Imran, saya lupa ayat ke-30 atau ayat 33.
ayat 33 ya. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin ya. Sesungguhnya Allah ya telah memilih Adam wa Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala Imran ya dan keluarga Imran alal alamin melebihi segala umat. Nah, ya kita lihat Adam, Nuh, Ibrahim, nabi semua ya. Rasul ya, Nuh itu rasul, Ibrahim itu rasul ya. Tapi dipadankan dengan dan wa ala Imran, keluarga Imran. Imran bukan nabi. Ya, Imran bukan nabi, tapi keluarganya saking solehnya diabadikan di dalam Al-Qur'an, dalam satu surat yang kita dengar dengan surat Ali Imran. Ya, Maryam itu nggak ketolongan solehnya, ya melahirkan Nabi Isa alaihissalam, ya ibu Nabi Isa alaihissalam. Nah, maksud saya di sini, ya apa namanya? Jangan sampai kita goyah gitu ya, akidah kita jangan sampai kita goyah, ya hanya dengan punten apa namanya ini apa namanya lahirnya tanpa ayah loh gitu ya. Kalau lahirnya tanpa ayah, ya gimana Nabi Adam yang nggak punya ayah dan nggak punya ibu? Harusnya lebih layak dibilang Tuhan. Atau punten yang kedua, biasanya yang jadi dalil ya untuk menyoali beliau ya, insya Allah yang menjadi dalil adalah kemampuan kemampuan beliau Al-Masih itu ya. Al-Masih itu mengusap ya. Jadi dengan satu usapan itu bahkan ya orang yang mati ya itu bisa hidup kembali. Ya. Jadi menghidupkan yang mati. Ya. Wah, ya. Jadi karena Nabi Isa punya mukjizat ini, ya, menghidupkan yang mati, ya, untuk menanyakan siapa yang membunuh, gitu ya, kemudian nanti mati lagi, gitu ya. Ya, orangnya kemudian berbicara hidup lagi, mengatakan yang membunuh adalah ini, gitu ya, kemudian mati lagi, ya, gitu ya. Nah, karena beliau punya kuasa ya, punya mukjizat ya, mukjizat dari Allah itu ya, mukjizat dari Allah untuk menghidupkan yang mati dengan disentuh ya, diusap kemudian hidup ya, maka katanya ini Tuhan ya, Tuhan yang bisa menghidupkan dari yang mati. Nah, padahal Nabi Isa alaihissalam sendiri ya, di dalam Al-Quran diabadikan yang mengatakan aku menyembuhkan dengan nama Allah, aku menghidupkan dengan nama Allah. Ya, bahwa Allah lah yang membimbing Nabi Isa ini untuk menyembuhkan ya dan menghidupkan. Nah, kalau kita masih belum ini ya kalau tadi padanan kelahirannya adalah Nabi Adam ya, maka kita harus lihat surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Ya, ini waktunya tinggal sedikit lagi. Surat Al-Baqarah ayat 260. Di dalam surat Al-Baqarah ini ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahkan lebih hebat lagi. Ya, lebih hebat lagi mukjizatnya. Ya. Kita lihat ya, Al-Baqarah nggak apa-apa sebentar ya, mungkin ini 260 ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Perlihatkanlah kepadaku bagaimana tuhtil mauta, engkau menghidupkan yang mati. Nah, ya. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min ya. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ya, belum percayakah engkau? Qala awalam tu'min ya. Allah berfirman, awalam tu'min, belum percayalah engkau? Tu'min. Ya. Tu'min. Ya. Apakah kamu belum beriman Ibrahim gitu ya? Apakah engkau belum beriman sehingga engkau masih butuh pembuktian gitu ya? Terus kata Ibrahim apa ya? Qala bala. Ibrahim menjawab, aku percaya ya Allah, bukan karena aku nggak beriman ya. Walakin liat ma'inna qalbi ya. Akan tetapi ya walakin liat ma'inna qalbi. Tetapi agar hatiku tenang supaya makin mantap keimananku ya, kata Nabi Ibrahim. Qala fakhuz ya. Kalau begitu ambillah ya arba'atan minat tayr ya. 4 ekor burung ya. Fasurhunna ilaika ya, lalu cincang-cincang ya, cincang-cincang burungnya ya, dibunuh, disembelih, kemudian cincang-cincang ya, summa ja'al ala kulli jabal ya, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit ya, minhunna juz'an
Ya, jadi bagian satu dengan bagian yang lainnya itu letakkan di 4 gunung yang berbeda. Ya, ya, letakkan ke 4 gunung yang berbeda. Ya. Summa da'uhunna atinaka sa'ya, ya. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu, ya. Sa'yan. Wa'lam annallaha azizun hakim, ya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam, ya, yang katanya bisa menghidupkan satu orang yang mati, Nabi Ibrahim ini mencincang 4 burung, ya. Cincang-cincangnya kemudian disebarkan ke 4 bukit, ya. Kemudian dipanggil, datang burungnya menghidupkan yang mati. Maka Nabi Ibrahim juga Tuhan dong kalau gitu. Kalau kita menganggap apa namanya yang bisa menghidupkan yang mati, ya begitu. Jadi punten ya kita mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi Allah, ya. Mukjizat yang beliau dapatkan, yang mukjizat yang beliau miliki, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Isa sendiri mengatakan, ya, Nabi Isa ini sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, ya, bahwa aku menyembuhkan dan aku menghidupkan dengan izin Allah, biiznillah, gitu ya. Jadi ini apa namanya tentang Nabi Isa alaihissalam, ya. Lalu ada yang lebih lucu lagi, ya. Ada yang lebih lucu lagi, ya. Ada yang lebih lucu lagi, ya. Ya. Kalau tadi manusia, ya. Kalau ini, ya. Kalau ini ada yang menjadikan barang-barang yang tidak bernyawa, ya, sebagai Tuhannya, ya, sebagai Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam surat Al-Hajj, ya, surat ke-22. Surat ke-22 ayat ke-73, ya, kita buka. Satu lagi mungkin, ya. Satu lagi surat ke-22 ayat ke-73. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ya ayuhan nas duriba masalun fastami'u lah, ya. Ya, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Innallazina tad'una min dunillah, ya. Sesungguhnya segala yang kamu seru tad'u min dunillah, selain Allah, la yakhluqu, ya, la yakhluqu, ya, tidak dapat menciptakan zubaban, seekor lalat pun, la wijtama'ulah, ya, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, ditantang sama Allah, ya. Wa iyaslubahumuz zubabu, ya, dan jika apa namanya lalat itu lepas dari mereka, ya, syai'an, ya, la yastanqidhuhu min, ya, mereka nggak akan bisa mengambil lalat itu kembali, ya. Do'ufat talibu wal matlub, ya. Mereka itu sama lemahnya, ya. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah, katanya, ya. Jadi kalau menciptakan apa mengilahkan yang lain, ya, selain Allah, ya, maka sungguh gitu ya, tantang coba, ya. Nggak usah buat yang gede-gede, ya, nggak usah buat dunia apa bumi beserta langit, ya. Nggak usah khalqis samawati wal ard, ya, nggak usah membuat bumi dan langit, coba, ya, suruh buat lalat aja gitu ya, bisa nggak? Kalaupun mereka bersatu untuk membuat lalat, sesungguhnya mereka nggak akan bisa buat lalat. Jangan jauh-jauh deh, kata Allah, ya. Nggak usah mereka mereka buat lalat, coba suruh tangkap aja lalat. Niscaya mereka nggak akan bisa nangkep gitu ya. Ya. Apa namanya? Nah, ini perumpamaan yang Allah buat, ya, di dalam surat Al-Hajj ayat 23. Nah, teman-teman, maka insya Allah pembahasan kita hari ini, ya, kita tutup dengan surat Al-Ikhlas. Ya, surat yang insya Allah surat paling populer untuk sholat, ya. Surat Kulhu, ya. Nah, surat Al-Ikhlas, surat ya, surat yang sepertiga, ya, sepertiga dari Al-Quran. Ya, kita baca bareng-bareng, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, ya. Katakanlah huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, ya. Ahad, yang Maha Tunggal. Ya, kalau mereka nanyain siapa Tuhan, ya, Rob itu siapa, Rob Tuhan itu siapa, maka Allah bilang, ya, di dalam ayat ini, Qul huwallahu ahad, ya. Qul huwallah, ya, dialah Allah. Allah memperkenalkan diri pertama kali, siapa namanya, ya, Allah, ya. Allah, ya, Allah,
ya, nama Allah, ya. Qul huwallah, nama Allah pertama kali apa namanya, diperkenalkan, ya, di dalam surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallah, ya. Kalau kamu bertanya-tanya siapa yang namanya Tuhannya, Tuhan kamu, ya, Tuhan itu siapa namanya, maka sebutkanlah dia dengan Allah, Qul huwallah, ya. Makanya apa namanya, eh, secara fitrah, ya, karena laisa kamitslihi syai', ya, tidak boleh ada yang menyamai Allah, maka nggak pernah kita menamakan anak gitu ya, atau anak yang namanya Allah, ya. Namanya Muhammad banyak, ya, namanya Isa banyak, namanya Adam banyak, tapi yang namanya Allah nggak ada. Kenapa? Karena secara fitrah manusia nggak mau namain makhluk dengan nama Robnya, dengan nama Khaliknya, ya. Allah ini hanya untuk Allah saja, ya. Qul huwallah, dan dia adalah ahad, ya, dia adalah yang maha esa, maha tunggal. Dia tidak apa namanya, tidak mungkin sebuah atau tidak mungkinan bagi Tuhan untuk berpasang-pasangan. Dia harus tunggal, dia harus esa. Makanya dalam Pancasila juga kita kenal, ya, ketuhanan yang maha esa. Maka maksudnya Pancasila untuk siapa, ya? Kita sudah tahu bersama-sama, ya, gitu. Allahus Samad, ya. Dialah tempat meminta segala sesuatu. Dia tumpuhan Allahus Samad. Allah itu As-Samad, ya. Dia tempat tumpuan, dia tempat meminta. Karena dia adalah zat yang tunggal, maka kita meminta segala sesuatunya ke dia, ya. Lam yalid walam yulad, ya. Dia tidak beranak, lam yalid walam yulad, tidak juga diperanakan. Tidak melahirkan dan bukan diperanakan, tidak dilahirkan, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, dan tidak ada baginya lahu kufuwan ahad, ya, kesetaraan dengan segala sesuatu apapun. Ini surat singkat yang kita sudah hafal, tapi ini sepertiga dari Al-Quran. Kenapa? Karena akidah semuanya ada di sini, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya ada golongan para sahabat-sahabat Nabi, ya, yang setiap sholatnya karena sangat cinta, ya, kepada surat Al-Ikhlas ini, setiap sholatnya membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Saking cintanya kepada surat ini. Kenapa? Karena maknanya sangat tinggi. Ya, ini adalah makna akidah, makna iman yang paling dasar, makna ketuhanan, makna ilahiyat. Ya, insya Allah teman-teman, ya, ini sudah jam 1 lewat, ya, akadnya sudah jam 2 lewat, akadnya 1 jam sudah selesai, ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan terkait dengan ibadah dan muamalah di pertemuan selanjutnya, ya. Mari sama-sama, ya, apa namanya, pelajaran kita yang barusan, ya, training kita yang barusan, ya, kita maknai lagi, ya, kita gunakan akal dan iman kita, ya, untuk bisa memahami, ya, dengan pemahaman yang dalam, ya, sehingga kita bisa menghadirkan Allah, 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 dan hanya Allah saja, ya, di dalam hati kita, ya. Insya Allah juga nanti kalau ditanya, ya, tentang konsep ilahiyat, insya Allah sudah pada mafhum, ya, sudah pada hafal dan bisa menjawab, ya, kenapa menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kenapa bisa menuhankan Allah, ya, kenapa harus Allah, ya, insya Allah bisa jawab, ya, sekarang, ya. Kalau ada yang nanyain atau kalau ada yang mencari-cari, ya, mencari-cari, ya, ngajak diskusi, ya, terkait dengan agama, ya, kita bisa menguraikan bahwa manusia, ya, sekarang teman-teman, ya, di rumah sakit ibu dan anak bisa menguraikan manusia yang punya kebutuhan, punya 3 elemen, punya ruh, punya fisik, punya akal yang harus dikasih nutrisi, ya. Nutrisinya ada apa? Ada nutrisi untuk fisik, ada nutrisi untuk akal, ada nutrisi untuk ruh, ya. Nutrisi ruh ini hanya Tuhan, hanya Rob, ya, yang kemudian memberikan nutrisi ini. Makanya untuk mendapatkan nutrisi itu kita harus dekat sama yang Rob. Nah, dekat, ya, cara kita untuk dekat sama Allah, ya, itu adalah agama, ya, agama. Nah, kenapa itu alasan kenapa kita harus punya agama, ya, supaya jiwa kita nggak kosong, supaya ruh kita punya nutrisi, ya.
Ruh itu yang akan menggerakkan semua aktivitas kita. Nah, kemudian ketika kita ditanya agama apa yang paling benar? Agama yang benar hanya agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Kenapa bisa yakin? Jelaskan. Ya, kita punya agama yang benar itu harus punya konsep ilahiyat, ya. Konsep ilah, konsep Tuhan yang betul. Ya, konsep Tuhan yang betul itu yang pertama adalah laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak boleh ada yang serupa dengannya. Ya, wah teruskan. Ya, teruskan sampai ke surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Indah Islam ini. Ya, makanya ketuhanan juga ketuhanan yang maha esa. Ya, insya Allah negara kita juga negara yang berdasarkan atas agama, ya, melindungi kebebasan agama untuk umat beragama untuk memeluk agama, ya. Dan pembahasan ini insya Allah sekali lagi bukan untuk merendahkan agama-agama yang lain, ya, bukan untuk merendahkan, bukan untuk mencari-cari kekurangan, tidak, gitu ya. Kita untuk dalam urusan beragama ini kita punya toleransi, dan toleransi yang paling tinggi adalah lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka biarkanlah, aku akan biarkan, kita biarkan yang lain memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, dan menambah keyakinannya silahkan, tidak ada masalah. Nah, kita umat Islam juga harus menambah keyakinan kita, ya, menambah keyakinan kita, keyakinan, ya, sehingga itu nama lainnya adalah iman, ya, iman di dalam diri kita, ya, kita harus iman, kita harus yakin, kita harus menambah keimanan, dan salah satunya adalah mengkaji makna ilahiyat ini, ya. Jadi kita mempelajari ini bukan untuk tadi, ya, untuk merendahkan atau untuk menyalah-nyalahkan agama yang lain, tidak. Kita punya toleransi tertinggi, lakum dinukum waliyadin, ya. Pun kalaupun dijelaskan seperti ini masih mau memilih, ya, masih mau memilih agama yang lain, itulah, ya, kehebatan dari Al-Quran, ya. Semuanya sudah dijelaskan di sini, tapi ternyata di akhir-akhirnya tetap, ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Silahkan bebas milih, ya, mau milih agama yang lain juga nggak apa-apa kalau ya, kalau hatinya tidak menginginkan kepada Islam, tapi, ya, tapi nanti di akhirat, ya, kita semua akan mempertanggungjawabkan pilihan kita masing-masing. Nah, kita umat Islam yang kerja di rumah sakit ibu dan anak Al Islam, ya, ya, udah hafal, ya, sekarang ini Al Islam itu nama yang berat, ya. Artinya apa? Rumah sakit ibu dan anak Al-Islam. Ya, berarti segala sesuatu yang di dalamnya harus mendekatkan diri, ya. Harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pasiennya, baik pelayanannya, baik karyawannya, baik manajerialnya. Berat sekali ini. Ya, sedikit demi sedikit kita pahami, sedikit demi sedikit kita mengerti, ya. Mudah-mudahan tadi, ya, punten yang hadirnya setengah-setengah, ya, tolong diputar lagi secara utuh, ya, tolong videonya diputar lagi secara utuh sehingga mendapatkan pemahaman yang paripurna, ya. Kita jujur saja, ya, kita jujur kepada diri masing-masing, mohon punten yang kira-kira dengarnya hanya selintas lalu, ya, kemudian yang kira-kira baru bergabungnya di tengah atau bahkan di akhir, ya, tolong saya mohon kejujurannya. Ini materi yang sangat penting, ya. Saya khawatir kalau ini tidak mendapatkan pemahaman dari awal, pemahamannya setengah-setengah, nanti penafsirannya jadi salah, ya. Jadi mohon keridoannya, mohon kerelaannya untuk mengulang, ya. Nanti insya Allah recordednya versi rekamannya akan kita putar di YouTube, ya. Tolong didengarkan, ya, dan tolong ini kan dari awal kita butuh konsentrasi untuk materi materi awal ini, ya. Kenapa? Karena materi dasar nih yang menguatkan ke akidah kita. Oke, teman-teman, itu saja mungkin yang bisa diberikan. Sudah jam 14:13. Kita tutup, ya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang paripurna, ya Allah, ya, wa rizqan thayyiban, ya, dan rizki yang thayyib, yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang kemudian engkau hijabah, ya.
engkau terima, mutaqabbalan. Ya, subhana rabbika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di SDT keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.